Salam-salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam-salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Bila hati terasa sedih, bila jiwa terasa hampa, mungkin kita sudah lupa berzikir tenangkan jiwa. Assalamualaikum ya akhi ya uti. 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 Bila langkah sempit dunia, rezeki dicari ya langkah susah, mungkin kita sudah lupa berzikir tenangkan jiwa. Dalam hidup semua bekerja, kadang hilaf bahkan berdosa. Janganlah putus asa, ampunan Allah selalu terbuka. Assalamualaikum ya akhi ya uti. 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 Salam-salam hai saudara, semoga Allah merahmati. Salam-salam hai semua, semoga hidup bahagia. Dalam hidup semua bekerja, kadang salah bahkan berdosa. Janganlah putus asa, ampunan Allah selalu terbuka. Assalamualaikum ya akhi ya uti. 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 Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum ya akhi ya uti. Waalaikumsalam. Aduh, terima kasih loh Miki. Fansnya Miki langsung. Ustadz Azhari, kalau kita lihat dari lagunya Miki tadi ada pesan yang disampaikan gitu ya. Mungkin kalau saya boleh bilang ini dakwah lewat lirik lagu, tapi tidak dengan cara konvensional. Betul, nggak ada masalah. Kan begini, at-thariqah ahammu minal maddah. Media itu atau cara itu biasanya lebih penting daripada isi. Kadang isinya penting, tapi karena cara-cara yang dipakai tetap konvensional, anak-anak zaman now nggak mau terima itu. Atau nggak masuk ya cara-caranya. Betul, anak zaman now tuh nggak mau terlalu diguruin misalnya. Benar. Bertakwalah kepada Allah. Lo siapa? Gitu loh. Suka gitu ya biasa mereka udah. Kalau mereka disampaikan lewat lagu, oh ternyata pesannya tadi adalah mengajarkan bagaimana seorang muslim itu mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahi ya uhti. Dia jawab tuh di rumah, waalaikumsalam. Atau pada saat mereka senang sama nada-nadanya, akhirnya mereka menghafalkan liriknya secara tidak langsung, pasti akan tertanam kan. Oh oke. Assalamualaikum ya ahi ya uhti. Oke, kalau misalnya kita pengen rezeki kita lapang, kita harus bersedekah gitu. Ada pesan-pesan di lagu yang tadi mungkin disampaikan, dan mungkin masih banyak lagi lagu-lagu atau cara-cara yang bisa disampaikan kepada supaya generasi milenial ini lebih tersentuh lagi nih. Benar. Anak-anak milenial kan cenderung kreatif, dinamis. Tadi sempat dibilang nggak suka digurui dan sebagainya.
Tapi cara-cara yang tidak konvensional ini apakah selalu baik atau sebenarnya juga harus ada batasannya? Ya, Ustaz? ya kita apresiasi cara-cara baru ya. Ya. Misalnya dengan via medsos lah. Ya. Tapi memang ada beberapa efek negatif tentu iya. Misalnya ketika si ustadz kemudian tausiah dengan 1-3 menit videonya diupload ke medsos. Nah, si anak muda yang milenial ini mungkin komen dengan sesuka hatinya gitu ya. Kadang-kadang buat semacam video mengikuti gaya si ustadz Meme. Iya, meme dalam bentuk video. Betul. Nah itu juga kan sebenarnya sah-sah aja kalau misalnya dia minta izin sama ustadznya. Betul sekali. Ya, tapi kemudian kalau niatnya untuk sekedar menghina, mencemooh, mencemoohkan, mengejek dakwah si ustadz, ini kan nggak dibenarkan. Sampai misalnya suaranya diikutin, gayanya diikutin gitu kan. Jadi ada batasannya ya. Tetap. Yang harus dilakukan. Nah, anak-anak milenial ini kan identik dengan media sosial. Kita tahu Betul. kadang apa sih jempolnya itu kayak nggak ada remnya gitu kan. Lebih tajam dibandingkan mulutnya bahkan Iya, di tadi zaman sekarang. dikatakan- Karena kalau misalnya diketemuin langsung nggak bisa ngomong. Iya. Tapi kalau di sosial media Ujung-ujungnya minta maaf kali ya. Iya, ujung-ujungnya pasti Nah minta efeknya maaf. salah satunya adalah karena mereka suka dengan sesuatu yang instan, mereka juga instan menyimpulkan sesuatu. Betul sekali, Masa setuju. Aduh. Karena itu banyak misalnya mereka komen asal-asalan tanpa kemudian belum tabayun nih sama seseorang yang dia komen. Nah itu hati-hati juga tuh. Padahal yang dia komen gak benar itu misalnya adalah seorang ulama yang tidak diragukan lagi keilmuannya. Tapi karena dia punya jari ini, dia punya hak yang sama bermedsos, dia ketik aja. Wah ini nggak bener nih, padahal dia belum tabayun apa maksudnya misalnya. Hal-hal yang kayak gini nih, makanya kita banyak tuh beberapa berita yang viral anak muda akhirnya minta maaf sama salah seorang ustadz gitu. Iya. Karena kecerobohannya bermedsos, akhirnya menghina si ustadz. Ya itu tadi mungkin alasannya kata Ustadz tadi bilang kan salah satu ciri-ciri dari milenial adalah eksistensi. Mereka Yes. butuh Betul. eksistensi ya kan. Betul. Nah mungkin mereka berpikiran dengan Siapa menulis paling- komen-komen yang siapa yang seperti paling itu, cepat komen, iya, akan langsung diperhatikan Betul. atau misalnya wah Betul. keren Like gitu. pertama, Like komen like pertama padahal- gitu kan ya. Oke, tapi kita nanti harus tahan dulu karena Ya. kita akan kembali usai kumandang azan maghrib pemirsa terlebih udah dahulu. azan nih? Belum, Belum, ada bentar kultum, lagi. ada kultum dan juga Kok saya udah nggak azan maghrib sabar berikut ini. Sabar.